Halo guys, perkenalkan saya Gumbale Mukio. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas cara membuat program latihan untuk atlet sepeda. Oke guys, mari kita simak bersama-sama. Oke, sebelum membahas topik utama, mari kita bahas tentang gaya-gaya pelatih, coaching style. Ada 3 macam coaching style. Pertama, dominating coach yang mempunyai ciri 1. Sangat energik karena semangatnya tinggi. 2. Teguh memegang janji. 3. Teliti dalam membuat program. 4. Dihormatin atlet. 5. Minta perhatian dari atlet untuk menyampaikan program-program latihan. Dan yang ke-6, sangat disiplin. Itulah ciri-ciri dari dominating coach. Lanjut yang kedua, personable coach. Ciri-cirinya sangat disukai atlet karena mudah bergaul dengan atlet-atletnya. Luas dalam menyampaikan perintah dengan bahasa yang tidak kaku, dengan penyampaian yang simple dan mudah dimengerti oleh atletnya sendiri. Ciri-ciri berikutnya adalah pendekatan pribadi pada atlet. Biasanya seorang pelatih mempunyai cara dalam mendekati seorang atlet supaya dia tahu karakteristik atlet tersebut. Dan ciri-ciri berikutnya lagi adalah bisa menciptakan suasana yang segar karena dalam penyampaian perintah sangat luas, mudah dimengerti sama atletnya tersebut. Itulah ciri-ciri personable coach. Dan yang ketiga, casual coach. Ciri-cirinya terlalu santai, pasif. Dan ciri-ciri kedua, kurang bisa membuat program latihan dengan baik. Dan ciri ketiga, tidak tepat sebagai pelatih. Itulah 3 macam gaya-gaya pelatih. Kita lanjut ke topik berikutnya. Berikutnya adalah masih membahas tentang pelatih. Pelatih harus mengetahui 1. Peraturan lomba. 2. Teknik berlatih mengembangkan kekuatan dan kecepatan. 3. Metode penyusunan program latihan. 4. Mempunyai taktik. 5. Sport science atau pengetahuan tentang latihan. 6. Mengembangkan energi sistem aerobik dan anaerobik. Dan seorang pelatih juga harus memiliki kecerdasan mengarahkan seorang atletnya, mempunyai ketekunan, dan yang jelas harus punya percaya diri yang tinggi dan berani mengambil keputusan dengan cepat dan mempunyai emosi yang stabil, tidak mudah marah, dan harus selalu bergembira supaya membuat suasana latihan lebih nyaman dan bisa mengorganisir dengan baik atlet-atletnya. Dan jelas pelatih harus konsisten dan terbuka dengan atletnya. Di samping itu, pelatih juga
berkewajiban menyiapkan program latihan dan perlombaan, memonitor program latihan setiap hari, mengatur sesi latihan supaya terukur dan terarah, mendorong perkembangan atlet itu sendiri, memberikan panduan kesehatan dan keamanan di jalan saat latihan, membuat catatan mengenai atletnya secara lengkap, baik itu kenaikan atau penurunan di saat latihan, dan menyampaikan peraturan perlombaan pada atlet di saat mau berlomba. Berikutnya kita sudah masuk dalam menentukan fase latihan. 1. Kapan perlombaan akan diikuti? 2. Kapan perlombaan utamanya? 3. Menentukan kapan fase kompetisinya. 4. Menentukan fase yang lain dengan cara menghitung dari fase-fase kompetisi. 5. Mengevaluasi kekuatan dan kekurangan secara periodik. 6. Memutuskan program tambahan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dan memelihara strength, fisik, psikologi, dan teknik. 7. Teliti dengan intensitas latihan pada tiap-tiap fase, kapasitas aerobik, strength, IAT, AB, dan lain-lain. 8. Membuat program mingguan sejak fase awal. 9. Kontrol beban latihan dan recovery yang seimbang. 10. Mengevaluasi kembali jumlah dan intensitas latihan pada tiap season. Berikut adalah pembagian periode latihan. Pertama adalah fase dasar, yaitu latihan flexibility atau kelenturan dan latihan beban 3 kali dalam 1 minggu. Di fase ini latihan aerobik endurance sangat penting karena untuk daya tahan pembalap tersebut. Karena ini adalah fase dasar, kita harus mempunyai fondasi yang kuat. Latihan endurance 5-7 jam dalam 1 hari, dan secara bertahap meningkatkan jarak dan kecepatan di bulan berikutnya. Dan fase berikutnya adalah fase 2, fase persiapan buat nomor spesifik. Latihan flexibility ditingkatkan. Di tahap ini juga kita sudah melatih kekuatan kita dengan strength endurance. Di tahap ini juga kemampuan berlomba dipertajam. Untuk sprinter kita latih dengan sprint, dan untuk climber kita latih dengan mendaki gunung dan lain sebagainya. Di tahap ini latihan beban 2 kali 1 minggu dan mulai mengikuti perlombaan. Fase berikutnya, fase 3, fase perlombaan. Semua latihan pada fase 2 kita tingkatkan, dan latihan flexibility, latihan beban 1-2 kali dalam 1 minggu. Interval, persiapan psikologi menghadapi perlombaan, dan persiapan khusus untuk nomor-nomor tertentu. Dan fase 4 adalah fase istirahat atau fase recovery. Selanjutnya adalah macam-macam program latihan menurut jangka waktunya. Pertama, macro cycle adalah program jangka panjang 1-4 tahun dibagi per bulan.
mesocycle, program bulanan dibagi dalam mingguan. Misalkan minggu pertama sedang, minggu kedua berat, minggu ketiga berat sekali, dan minggu keempat ringan. Microcycle, program mingguan dibagi per hari. Misalkan hari pertama ringan, hari kedua moderate, hari ketiga berat sekali, dan hari keempat ringan. Untuk catatan, dalam membuat program latihan selalu dari belakang. Diketahui dulu perlombaan utamanya di hari apa, di bulan apa, baru kita tarik ke belakang fasenya. Berikutnya adalah nama-nama dalam latihan. Pertama, recovery, intensitas rendah, memakai rasio gear ringan, dilaksanakan sesudah latihan berat. Heart rate 60% sampai 65%. Waktu pengerjaan 30 menit sampai 1 jam. Yang kedua, E1, endurance tahap 1, yaitu intensitas rendah untuk mengembangkan daya tahan, dikenal juga dengan sebutan long slow distance. Heart rate 65% sampai 75%. Waktu pengerjaan antara 1,5 jam sampai 4 atau 5 jam. Yang ketiga, E2 atau endurance tahap 2, intensitas sedang untuk persiapan kecepatan. 20-35% dari jumlah waktu latihan per minggu. Heart rate 75% sampai 85%. Waktu pengerjaan 1-2 jam. Yang keempat, endurance tahap 3, E3, disebut juga dengan IAT. Ini adalah threshold training, latihan ambang batas, membantu untuk memperpanjang usaha keras kita. 5% sampai 15% dari jumlah waktu latihan per minggu. Pengerjaan heart rate 85% sampai 92%. Waktu pengerjaan singkat 15 menit sampai 60 menit. Yang kelima, E4 atau endurance tahap 4, disebut juga dengan latihan VO2 max. Untuk meningkatkan VO2 max tentunya kapasitas paru-paru dalam menampung oksigen. Heart rate 92% sampai 100% pengerjaannya. Waktu pengerjaan sangatlah singkat, biasanya hanya hitungan detik atau menit aja, tapi pengerjaannya maksimal. Dan yang keenam, speed endurance, menggunakan anaerobic lactic acid, meningkatkan kemampuan memelihara kecepatan sampai melakukan sprint. Heart rate 100%. Yang ketujuh, latihan explosive power menggunakan alaktit. Latihan ini untuk keperluan melakukan standing start dengan baik. Pengerjaan heart rate 100%. Yang ke-8, strength endurance, kerja pada anaerobic threshold untuk membangun strength dan endurance. Pengerjaan biasanya ditanjakan. Heart rate 85% sampai 92%, dan waktu pengerjaannya menggunakan RPM rendah 50 sampai 60 RPM saja. Cara
latihan yang ditempuh para atlet berdasarkan usia 13 tahun sampai 14 tahun. Waktu pengerjaan latihan 3 sampai 8 jam per minggu atau 100 sampai 200 km total latihan dalam 1 minggu. Tidak lebih dari 2 jam atau 60 km per hari. Berikutnya usia 15 sampai 16 tahun 6 sampai 14 jam per minggu atau 150 sampai 350 kilo dalam 1 minggu. Tidak lebih dari 3 jam atau 90 km per hari. Dan berikutnya usia 17 sampai 18 tahun. Jarak latihan 8 sampai 18 jam per minggu atau 240 sampai 550 km dalam 1 minggu. Tidak lebih dari 5 jam atau 160 km per hari. Demikianlah beberapa trik dalam membuat program latihan. Di sini saya tidak bermaksud dalam menggurui siapapun, hanya sekedar berbagi info dan pengalaman saja. Siapa tahu Anda punya info lebih lengkap, kita bisa sharing informasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada salah kata atau informasi yang kurang pas atau salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam olahraga.